Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya dari kelas 5B Piawut UIN Siska Riau dengan NIM 12310922228. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS, yaitu pada mata kuliah statistik yang akan membahas mengenai uji korelasi, regresi linear dan regresi berganda, kemudian uji normalitas dan uji homogenitas. Baik, yang pertama kita akan membahas. Nah, uji korelasi itu adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Dan hubungan ini tuh dapat berupa hubungan positif, negatif, dan tidak ada hubungan sama sekali. Korelasi tidak menjelaskan sebab akibat, tetapi hanya menunjukkan bahwa perubahan pada suatu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Nah, tujuan dari korelasi itu merupakan yang pertama itu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel, yaitu positif atau negatif. Yang kedua untuk mengetahui tingkat atau kekuatan hubungan antar variabel. Yang ketiga itu untuk menentukan apakah dua variabel saling berhubungan atau secara signifikan. Yang keempat ada menjadi dasar utama untuk analisis lanjutan, seperti analisis regresi. Dan tujuan yang terakhir itu untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan kekuatan hubungan antar faktor yang diteliti. Nah, selanjutnya ada juga beberapa fungsi mengenai korelasi. Yang pertama itu untuk menggambarkan pola hubungan antara dua fenomena antara variabel penelitian. Yang kedua itu ada mengidentifikasi variabel yang berpotensi berpengaruh meskipun belum ditetapkan sebagai sebab akibat. Yang ketiga ada menguji hipotesis hubungan antar variabel dalam penelitian. Dan yang keempat itu memberikan dasar empiris untuk memprediksi kecenderungan data. Misalnya kayak semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi prestasinya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada menilai konsistensi hubungan. Misalnya seperti dalam penelitian longitudinal atau jangka panjang. Nah, teman-teman, langsung saja kita akan mencoba menguji Baik, kita akan membahas mengenai uji regresi. Nah, pengertian regresi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas atau sering disebut dengan variabel independen terhadap variabel terikat atau yang sering disebut dengan variabel dependen. Nah, berbeda dari korelasi yang hanya menunjukkan hubungan, regresi ini menjelaskan arah, besar pengaruh, dan dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Nah, tujuan dari regresi itu yang pertama itu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua itu untuk menentukan arah pengaruh positif atau negatif. Yang ketiga itu untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Dan untuk menilai seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat atau melalui koefisien determinasi. Nah, yang kelima itu ada membuat model matematis atau persamaan yang digunakan untuk peramalan. Dan selanjutnya itu ada fungsi dari regresi. Yang pertama itu untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Yang kedua itu untuk memprediksi kecenderungan masa depan, misalnya kayak pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar.
Yang ketiga itu ada menilai efektivitas suatu perlakuan atau interferensi dalam penelitian. Dan yang keempat itu ada untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di bidang pendidikan, sosial, ataupun ekonomi. Yang kelima ada mengidentifikasi variabel dominan yang paling mempengaruhi hasil. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji data regresi linear dan regresi berganda. Kita akan membahas uji yang ketiga, yaitu uji normalitas. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian uji normalitas? Ya, uji normalitas adalah analisis yang mengetahui apakah data dalam suatu penelitian distribusi normal atau tidak. Nah, distribusi normal itu berarti data memiliki pola penyebaran yang simetris di sekitar nilai rata-rata atau mean, yaitu untuk membentuk kurva berbentuk lonceng atau bell-shaped kurva. Nah, normalitas itu merupakan asumsi dasar atau asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam banyak uji parametrik, seperti uji T, ANOVA, ataupun regresi linear. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk memastikan bahwa data itu memenuhi syarat distribusi normal sebelum dilakukan analisis praktik atau analisis parametrik. Yang kedua, untuk menjamin validitas hasil uji statistik, karena sekarang kan banyak itu metode analisis yang hanya berlaku untuk data normal. Yang ketiga itu untuk menentukan jenis uji statistik yang tepat, seperti parametrik atau non-parametrik. Yang keempat itu ada mengidentifikasi bentuk distribusi data, apakah simetris, condong ke kiri, atau malah condong ke kanan. Yang kelima itu ada menilai kualitas data penelitian agar hasil analisis lebih dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi dari uji normalitas. Yang pertama itu ada uji normalitas itu sebagai syarat penting untuk uji parametrik, seperti uji T, ANOVA, korelasi Pearson, dan regresi. Yang kedua ada untuk menilai kesesuaian model statistik dengan karakteristik data. Yang ketiga ada mendeteksi kemungkinan adanya data ekstrim atau outlier yang mempengaruhi distribusi. Yang keempat ada untuk membantu menentukan metode transformasi data jika data itu tidak normal. Yang kelima ada untuk meningkatkan keandalan kesimpulan penelitian dengan memastikan asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya kita akan
mencoba untuk menguji data normalitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok data sama atau disebut dengan homogen atau berbeda atau yang disebut itu heterogen. Nah, homogenitas itu berarti tingkat penyebaran data dalam setiap kelompok penelitian itu relatifnya sama. Seperti uji normalitas, homogenitas juga merupakan asumsi klasik dalam uji parametrik seperti t-test, ANOVA, ataupun regresi. Nah, tujuan dari uji homogenitas itu merupakan yang pertama itu untuk mengetahui apakah data antar kelompok memiliki varians yang sama ataukah tidak. Yang kedua itu untuk menjamin keabsahan hasil uji. Perbedaan antara kelompok misalnya seperti pada ANOVA. Yang ketiga itu untuk menentukan kelayakan penggunaan uji parametrik. Yang keempat itu untuk membuktikan bahwa perbedaan hasil antara kelompok disebabkan oleh perlakuan, bukan oleh perbedaan varians data. Yang kelima itu untuk menilai stabilitas dan konsistensi data antara kelompok penelitian. Nah, uji homogenitas memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai syarat penting dalam uji perbedaan rata-rata atau t-test maupun ANOVA. Yang kedua itu untuk mengontrol variabilitas data agar kesimpulan penelitian itu lebih objektif. Dan yang ketiga itu untuk menjamin kesetaraan kondisi antar kelompok sampel sebelum perlakuan diberikan. Yang keempat untuk mencegah bias statistik akibat perbedaan keragaman data. Dan yang kelima itu untuk menentukan strategi analisis yang tepat. Misalnya jika data tidak homogen, maka digunakan uji alternatif yaitu non-parametrik. Dan yang terakhir kita akan menguji data homogenitas teman-teman. Nah, itu tadi video dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.